Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Risalatin Sutadi. Kali ini saya membuat video pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang saya ambil tentang fikih yaitu najis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Creative Content Production yang diampu oleh Bapak Muslikin MPD. Diharapkan setelah melihat video ini, siswa mampu yang pertama mengetahui apa itu najis, yang kedua mengetahui macam-macam najis, yang ketiga siswa mengetahui bagaimana bersuci dari najis. Seperti apa keseruan videonya? Yuk, kita saksikan bersama. Halo Azan, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarku baik. Awas, ada kotoran burung. Ustadzaku bilang, kalau kotoran burung itu najis. Najis itu dapat menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Dari cuplikan tadi, Hana mengatakan bahwa kotoran burung itu najis. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak apa itu najis? Dan apabila sesuatu terkena najis, bagaimana sih cara mensucikannya? Untuk mengetahui itu semua, tetap simak video pembelajaran ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa itu najis, macam-macam najis, dan cara bersuci dari najis. Setiap muslim yang akan beribadah kepada Allah tentunya harus bersih dan suci. Baik itu suci badannya, suci tempatnya, dan suci pakaiannya. Mari kita bahas satu persatu materi kita kali ini. Yang pertama adalah pengertian najis. Ada yang sudah tahu apa itu najis? Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah syara, najis adalah kotoran yang dapat menjadi penghalang seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita terkena kotoran atau terkena najis, kita terhalang untuk melakukan suatu ibadah. Contohnya seperti gambar ini. Seorang anak yang hendak sholat, kemudian ia menginjak kotoran. Nah, sebelum dibersihkan atau disucikan, anak ini belum boleh melaksanakan ibadah sholat. Ketika kita kena kotoran ataupun najis, harus dibersihkan dengan baik dan benar agar ibadah yang kita lakukan menjadi sempurna. Untuk itu,
kita harus mengetahui dulu macam-macam najis dan cara bersuci dari najis. Tetap semangat ya, kita lanjutkan materi selanjutnya. Berdasarkan berat dan ringannya najis, najis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis ini adalah najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis ini adalah tergolong najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughaladzoh. Najis ini tergolong najis yang berat. Nah, untuk mengetahui apa itu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladzoh, dan bagaimana cara mensucikannya? Yuk kita lanjutkan materi selanjutnya. Baik anak-anakku semua, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, apa saja sih yang termasuk najis ini? Dan apabila kita terkena najis ini, bagaimana cara mensucikannya? Yuk, simak terus videonya. Contoh dari najis mukhafafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali minum air susu ibu atau ASI. Cara mensucikan benda atau sesuatu yang terkena najis mukhafafah yaitu dengan cara memercikan air yang suci lagi mensucikan ke barang atau sesuatu yang terkena najis mukhafafah. Nah, air yang dipercikan harus lebih banyak dari benda atau barang yang terkena najis mukhafafah. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Hayo, siapa yang sudah tahu apa saja sih yang termasuk najis mutawasitoh? Saya tahu Bu Guru. Yang termasuk najis mutawasitoh itu adalah bangkai binatang darat, kotoran hewan maupun manusia, muntah, darah, dan nanah. Masya Allah, tepat sekali Hana. Nah, anak-anakku semua, contoh dari najis mutawasitoh seperti yang tadi disampaikan oleh Hana. Terima kasih Hana. Najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, najis ainiyah. Dan yang kedua, najis hukmiyah. Mari kita cari tahu apa itu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Bu Guru akan menjelaskan apa itu najis ainiyah. Nah, najis ainiyah ini adalah najis yang nampak wujudnya dan dapat diketahui melalui bau, warna, dan rasanya. Cara menghilangkan najis ainiyah dengan cara menghilangkan wujud atau warna, rasa, dan bau
benda yang terkena najis. Baru kemudian disiram dengan air yang suci dan mensucikan. Selanjutnya adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang tidak memiliki sifat-sifat najis, yaitu warna, rasa, dan bau. Cara menghilangkan najis hukmiyah dengan cara mengalirkan air suci dan mensucikan pada benda atau barang yang terkena najis. Dan perlu diingat, untuk menghilangkan najis ini, airlah yang mendatangi najis. Bukan najis yang mendatangi air. Bisa dipahami semuanya? Nah, yang terakhir adalah najis mughaladho. Najis ini tergolong najis berat. Siapa nih yang sudah tahu contoh dari najis mughaladho? Saya ingin mencoba menjawab, Bu Guru. Contoh dari najis mughaladho yaitu anjing dan babi, dan yang berasal dari keduanya. Misalnya, air liur anjing maupun kotoran babi. Masya Allah, tepat sekali Azan. Jawaban yang sangat bagus. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan cara mensucikan najis mughaladho. Simak baik-baik ya. Cara mensucikan najis ini yaitu dengan cara menghilangkan seluruh sifat najisnya, kemudian membasuh atau mencuci benda atau sesuatu yang terkena najis dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, anak-anakku semua, sudah paham belum nih apa yang tadi Bu Guru jelaskan? Baik, kalau sudah paham, Bu Guru akan tes satu persatu. Bu Guru akan memberikan satu pertanyaan. Bangkai sapi termasuk najis apa? Saya, Bu Guru. Saya ingin mencoba menjawab. Bangkai sapi termasuk najis mutawasito. Tepat sekali Azan. Alhamdulillah, ternyata anak-anak sudah mengerti. Nah, bagaimana video pembelajaran tadi? Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya untuk menyaksikan video pembelajaran selanjutnya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.